Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem ya, serem. Oke, yang serem-serem nih. Ini untuk zodiak Capricorn. Oke. Gimana zodiak Capricorn? Kabarmu ya? Oke, makasih buat semua yang nonton, yang udah donasi juga katanya. Makasih banyak ya. Katanya Kak Marisa sana beli rokok. Iya, makasih sayang. Oke, kita lihat ya kelanjutan dari energi zodiak Capricorn. Capricorn, kamu lagi capek banget, lagi apa ya? Lagi benar-benar kayak udah banyak kegiatan ya yang saat ini kamu lalui gitu ya. Kamu tuh orang yang ceria, orang yang penuh dengan keberuntungan, lihat kan? Ini ada the Queen of One, the Queen of One. Coba kalau dinyalain kayak gimana? Kenapa sih pengen sejuk yang redup-redup? Ada pengen redup atau gimana? Nah, ini ya, the Queen of Wands, kamu orang yang beruntung. Jadi kalau misalnya kamu nunjuk sesuatu bisa kejadian. Kalau kamu sakit hati misalnya gara-gara apa tuh bisa kejadian. Makanya nggak boleh sakit hati ah ya. Oke, ada yang lagi sedih ya. Tuh kan cewek lah atau cowok lagi di kamarnya dengan penuh dengan pedang-pedang yang nancap. Aduh, kenapa lagi sih? Soalnya ini nih, kalian tuh ada dua pilihan, jadinya capek. Ya, tentuin yang mana yang kamu mau pilih. Karir dulu, pacaran dulu, kawin, atau cari duit dulu kayak gitu ya buat ngumpulin beli mas kawin lah apa ya. Ini ada The Hermit ya, bangkit dari kesedihan menuju cahaya ilahiyah gitu ya. Kalau kalian nggak ada The Hermit, nggak ada pencapaian tentang energi ilahiyah, kamu nggak bisa bangkit. Mau sekuat apapun juga kamu, mau sekuat Hercules juga tetap ya, kamu butuh Tuhan. Di sini ada hubungan spiritual ya, di antara salah satu. Jadi gini, kan kalian tuh punya dua pilihan ya kan. Salah satunya tuh ada connection spiritual. Ya, kira-kira yang mana itu? Tiba-tiba ada di perasaannya kalian terus itu, dari bangun tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Itu ya, connection spiritual. Nah, di sini ada yang ingin bersama dengan kamu ya. Ataupun di sini yang nantinya itu bakalan hidup bahagia ya, kalian itu bakal banyak rezeki yang berlimpah. Kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Di sini ada keluarga yang begitu bahagia banget ya, yang tercukupi gitu, abundant, berlimpah, keberlimpahan akan datang ke dalam ke duniamu. Ini juga ada the world ya. Ini yang lagi sedih, yang kakak aku tuh pengen ini kak, aku tuh dari kecil pengen ini kak. Itu nanti kalian akan mencapai di mana kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan dan kamu dambakan ya. Makanya Capricorn itu cenderung kerja keras tingkat tinggi kali kalian ya, karena cita-cita kamu itu banyak yang belum terwujud kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada seseorang juga yang mendambakan bisa bersama dengan kamu gitu ya, kayaknya ya. Ada yang ingin bahagia dengan kamu di sini ya. Nah, gitu. Ada yang mau menyatakan perasaannya sama kamu ya. Ini ada orang yang santai banget. Kamu tuh orangnya santai ya. Kadang lama gitu ya. Misalnya ngerespon, misalnya mamah kamu, saudara kamu, pacar kamu nge-WA kamu nggak bisa jawab, nggak bisa cepat jawabnya. Bisa dipeyem, tahu nggak peyem? Bisa satu hari, bisa sore, bisa malam, bisa besoknya lagi gitu ya. Dibacanya sama kamu, dibalasnya. Ganti lampu kayaknya terlalu serem. Au, au, ini ya. Nah, sekarang kita kembali ke klasik. Dunia klasik ya kan, dunia penuh dengan apa, kesederhanaan. Kalau tarot kakak sederhana. Nah, terus di sini ini karena kalian ada dua pilihan, jadinya dua-duanya juga membingungkan. Dua-duanya sekarang udah kayak protes sama kalian. Kamu tuh milih siapa sih sebetulnya? Kamu milih siapa? Milih aku atau milih dia? Kamu milih kerjaan atau memang kamu menentukan pilihan kamunya kapan gitu kan ya di sini ya. Tapi lebih ke di sini kalian mencoba, sepertinya ada salah satu yang dipilih, yaitu diri kalian sendiri akhirnya. Karena yang satu itu ya pada nungguin responnya kamunya nggak ngegubris ya, akhirnya mereka pada pergi.
dan kamu jadi sendiri sedih ya. Akhirnya kamu mencoba untuk berspiritual. Kak, pacar aku tuh nggak ngerti keadaan aku, Kak. Sedangkan tahu sendiri kan, aku tuh tulang punggung keluarga, Kak, yang harus A, B, C sampai Z gitu. Kalau seandainya nih ada huruf baru dari Z ada lagi gitu, misalnya dibikin lagi gitu di zaman dulu nggak sampai Z ada, mungkin kamu terisi sampai panjang lebar gitu ya, kerjaannya kamu banyak numpuk. Atau gini juga bisa sebaliknya ya, ada pacar kamu yang plain plan gitu ya, yang kamu nungguin jawaban yang dianya kalem-kalem aja, leha-leha gitu, sementara kalian misalnya dikejar sama orang tua kamu, dikejar sama umur kamu, dianya cuek-cuek aja, akhirnya kalian pergi gitu. Kalian pergi mencoba untuk move on di sini, mencari pekerjaan ataupun sesuatu kegiatan yang bikin kamu itu menghasilkan pundi-pundi rupiah lah kayak gitu ya. Ada yang di sini yang bikin kamu kesal juga, nggak ada apa jawaban yang pasti gitu ya. Kita lihat dari kartu selanjutnya apa yang sedang kalian rencanakan ya. Capricorn mau merencanakan apa ya? Kalau kakak lagi serius ya, lagi ngobatin orang ya, lagi bener-bener lagi nyedotin energi-energi pasien yang pada serius gitu ya. Kalau kakak udah ceria gini, kakak udah normal ini. Mana lagi ya? Kadang manusia juga bisa ada yang healingnya itu lama gitu, beda-beda ini sih rutenya si hatinya si seseorang ini. Oke ya, semoga yang nonton ini tuh kalian pada bangkit ya spiritualnya ya, pada keluar dari masalah-masalah, dari masa lalu, dari energi lama, dari energi mantan, dan energi-energi orang-orang yang pernah bikin kamu di titik yang rendah kayak gitu. Nih, kakak mau angkat lagi ya tema kebahagiaannya kamu di masa lalu ya. Kamu tuh pernah bahagia di masa lalu, di waktu kapan? Kamu bayangin terus kamu ada di situ. Ini ada yang mau melangsungkan pernikahan ataupun memang lagi diberikan momongan atau ada job baru ya gitu ya. Nah, terus di sini juga kalian seseorang yang punya apa ya, kemandirian ya, di Chariot, kemandirian dalam segi finansial. Ini ada yang lagi sendiri tapi kaya raya di sini Capricorn ya, dan mungkin merindukan ketinggalan ini, dan merindukan kebahagiaan untuk bisa bersanding gitu ya. Ada di sini yang diam-diam naksir kamu, orangnya baik, penyayang gitu ya, lembut perasaannya, ataupun kamu sebagai seseorang yang lembut perasaannya. Kadang-kadang orang tuh jarang yang mau kenal sama Capricorn karenanya takut nggak dijawab, takut nggak di apa, kayak misalnya, hai kamu kemana, takut nggak dijawab. Kamu kan nggak dijawab ya, karena kamu itu ganteng-ganteng menghanyutkan ya, cantik-cantik menghanyutkan gitu, seperti yang nggak mau kenal, tapi sebetulnya kamu kalau udah kenal sayang banget sama tetangga, sama saudara gitu ya. Cuma kamu emang jarang ngobrol aja sih, orangnya itu lebih ke memilih energi-energi yang baik. Kamu orangnya tanggung jawabnya tinggi sama keluarga kamu nggak mau habis energi gitu ya. Ini masih tentang seputar pemilihan, kayak pemilihan dua orang aja yang ada di dalam otaknya kamu, ataupun ada dua orang yang di sini bikin kamu harus kamu pertahankan, seperti kedua orang tua kamu atau kedua anak kamu gitu ya, yang udah janda dan duda di sini punya anak dua. Ini dua-duanya mesti di kayak misalnya aku karir, anak dulu atau keluarga dulu gitu ya. Kamu lebih ke memilih bagaimana caranya keluar dari keterpurukan dalam segi finansial. Nah itu, tapi ada sih yang sayang sama kamu, sayang banget, tulus banget. Ataupun kamu juga sebaliknya tulus banget, cinta banget ya. Ini ada yang mencintai kamu luar dalam ini, tapi kamunya lagi kayaknya gini, kak aku masih sakit kak perasaannya. Ada orang yang sayang banget sama aku nggak bisa nerima dia dulu kak gitu. Di sini ada ya, pernah trauma oleh orang di masa lalunya kamu, seperti itu. Bisa juga misalnya ada orang yang kamu sayangi, lahir batinnya kamu tuh ke dia, tapi dia ada trauma yang tidak mudah menerima orang yang mungkin baru dia kenal, ataupun emang udah lama juga kenal tapi dia masih menyimpan kelukaan yang dalam. Nah hati-hati juga, bukan apa-apa kan gini ya.
Ketika kita mencintai seseorang yang penuh dengan luka, luka-lukanya belum sembuh, artinya takutnya jadi kalian efek dari kekecewaan yang dia terima dari orang lama, itu bisa kena juga sih, kena mental nanti kamunya. Misalnya kamu marahnya cuma sedikit, misalnya dia marahnya sedikit tapi berlarut-larut ya gitu ke kamu, itu juga dampak dari energi negatif yang pernah dihasilkan dia gitu sama orang lamanya. Oke, ini ada yang mau memperjuangkan kamu gitu, entah kamu yang mau memperjuangkan dia, karena yang nonton tarotnya aku tuh kebanyakan juga kayak seimbang ya antara cowok dan cewek pada komentar-komentar di kolom-kolom. Jadi kadang-kadang aku, ini kalian yang nontonnya cowok itu kamu mau nyatain ke orang tuanya gitu, ataupun ada yang nontonnya tuh cewek ya, di sini lagi pada kompromi ya, keluarga seseorang yang udah lama mungkin sekarang sama kamu kayak gitu ya. Ada pembicaraan khusus di antara keluarga, ada melibatkan orang yang dia sayang untuk mendukung kamu di sini ya. Oke, di sini ada inisial nama tapi yang ke bawahnya kunci tau. Kunci motor, kunci gembok. Ini ceritanya ya, jadilah seorang kunci ya, kunci kebahagiaan untuk siapapun. Jadilah seseorang yang bisa membahagiakan dirimu, membahagiakan keluargamu, membahagiakan tetanggamu ya. Karena ketika kita menjadi seseorang yang bisa membahagiakan orang lain, di situ adalah kamu manusia yang amat sempurna di hari ini. Dengan berapapun yang kamu miliki, kamu merasa berarti. Oke, di sini ada huruf I. Y, C, A, H, I, L. Di sini ada mantan kamu ya, yang hurufnya C sama A. Itu masih benar-benar di pikiran kamu. Kayaknya dia juga masih ingat kamu, masih belum bisa move on dari kamu. Di sini ada huruf L. Ada yang LDR. Ya, beda kota, beda negara, ataupun kamu mau dapetin bule kali ya. Atau si bule mau datang ke Indonesia, mau ngelamar kamu kayaknya ya. Entah kalian yang nontonnya cowok punya pacar bule cewek dan sebaliknya. Ada yang fin, the end. Apa ya, kayak kebahagiaannya kamu hampir deket lagi, sedikit lagi kayak gitu. Hampir deket ke cerita nanti yang akan maju ke jenjang pernikahan kayak gitu. Oke. Ada yang hilir mudik silih berganti. Hilir mudik ya, bolak balik terus energinya mantan kamu, kepikiran kamu gitu, keluar lagi masuk lagi di sini ya. Ataupun yang nanti ada hilir mudik yang datang keluarga kamu dari luar kota, ataupun ada yang mau mampir ke rumah kamu, ataupun rezeki kamu lagi hilir mudik, lagi keluar masuk nih, banyak pendapatannya gitu ya. Oke, di sini ada yang not. Wow, siapa yang not? Ada yang gak boleh kamu deket dengan siapapun. Ada nggak? Coba tulis di kolom komentar. Kak, ada nih mantan aku masih stalking nih terus ke aku sampai kamu juga nggak bisa gerak jauh. Ada yang nggak mau ditinggalin kamu di sini. Ataupun bisa aja kamu juga nggak mau ditinggalin sama mantan kamu yang kamu masih cinta, ada di sini. Istirahat dulu ya, yang mau ngopi-ngopi lah ya. Minum dah. Nah, terus di sini tuh ada pikol. Ada yang suka pikol, kamu pikolan sampai jam 2 malam ada ya, sampai kamu tuh mau bangun kerja jadi lama gitu karena kamu masih ngantuk. Nah, terus cahil. Ada yang childish. Pantesan aku baca energi kalian kayak kok jadi childish begini ya. Ini ada yang childish, sekarang lagi ada yang bucin. Coba. Bener enggak? Ayo. Karena aku suka ngikutin juga energi kalian ya, sesuai sama zodiak. Kadang bacain zodiak Capricorn juga, kalau Capricorn kebanyakan lagi pada serius ya, aku jadi serius. Pantesan kalian lagi happy. Ini kayaknya lagi ada yang jatuh cinta, ada bunga-bunga asmara yang tumbuh di dalam hati kalian.
ya. Sementara kemarin mungkin dua-duanya nggak jadi pilihan kamu dapat cinta baru berarti ya. Oke, di sini ada yang pecah hatinya, atau pecah rezekinya, mulai pecah gitu ya, mulai tertata sekarang, mulai keluar rezekinya ya. Ada restu yang terpecahkan, mungkin udah lama gak direstuin, sekarang direstuin, pecah masalah. Jadi aku mah gini guys ya, misalnya di rumah aku nih ada kacanya pecah, aku nggak pernah memikirkan bahwa itu sesuatu tragedi yang terjadi. Oke, bolehlah secara naluri kan, atau secara nurani ya kan, perasaan misalnya aduh takut ada apa-apa nih, nggak apa-apa. Itu yang pecah itu emang udah waktunya aja. Kalau aku sih mikirnya akan ada masalah yang terpecahkan, atau ada rezeki yang mandek bakalan pecah gitu, bakalan pecah telur lah ibarat kata, bakal mudah kayak gitu ya. Di sini ada yang independen. Kak, aku lah nggak pengen pacaran kak, aku lagi bener-bener ngurusin kehidupan aku dulu, karena aku juga baru cerai misalnya. Di sini ada ya. Oke, ada yang divine timing, kayak nanti tuh suatu saat kamu tuh akan menemukan kebahagiaan yang nyata buat kamu gitu. Kamu akan bahagia dengan pada waktunya gitu, indah pada waktunya kayak gitu ya. Di sini ada yang ahli juga. Mungkin kalian ahli spiritual, ahli pembicara, public speaking, ahli perdagangan. Kalian adalah ahli-ahli di sini. Yang nonton ini pasti ahli misalnya dalam, aku kayak ahli dari cinta. Ahli cinta misalnya, aku reparasi hati. Nah, mungkin kalian reparasi mobil gitu, reparasi segala-gala gitu, kayak yang lain misalnya dalam sesuai dengan jiwanya kamu misalnya seorang moderator, seorang pemimpin dalam perusahaannya kamu di sini ya. Kamu ahli ya. Jangan ahli-ahli yang lain-lain ya. Ahli dalam hal membahagiakan orang lain gitu. Kamu ahlinya. Kamu mampu membahagiakan siapapun yang dekat sama kamu. Itu mungkin kamu keahliannya lebih dari itu mungkin ya. Kamu bisa memasak dan segala macam. Kamu orang yang cenderung mudah bisa menyerap energi yang baik yang kamu ikutin polanya. Misalnya kamu ketemu sama orang kaya, ke bawah kaya. Kamu ketemu orang sedih, ke bawah sedih. Jadi kamu harus seimbang ya. Pilih-pilih lah ya. So, kamu ketemu sama orang yang suka ngegosip, jadi gibah. Jangan diikutin. Yang ngegosip, yang ngedengerin dan yang menceritakan itu dosa sayang. Itu membakar amal-amal kamu, kebaikan kamu selama ini capek-capek ya kan. Itu keburukan itu lebih cepat nyebar dan habis gitu ya. Makanya kebaikan itu unsur tentang ketahanan jiwa. Kamu misalnya ketemu di jalan, ada orang yang bisa kamu tolong lah. Entah beberapa jam kemudian siapa yang datang, kabar yang indah dalam kehidupan kamu ya. Oke, di sini selamat untuk kalian yang udah menemukan cinta sejati, karena ini lagi perjuangan untuk menemukan. Yang udah berarti kalian tinggal nunggu waktu yang tepat, kayak divine timingnya ya. Semoga lancar, semoga semuanya terkendali. Yang penting satu, jaga nama baik kamu, nama baik keluarga gitu ya. Ibadah kamu di sini ya, jangan sampai kamu itu terlalu sibuk. Jadi kewajiban kamu sebagai seorang muslim ataupun non muslim ya di sini yang punya seharusnya kayak kewajiban kamu lah gitu dalam agama kamu gitu ya. Jangan sampai melewatkan waktu yang sudah ditentukan gitu ya oleh alam semesta. Oke? Ya, pokoknya ada yang sayang sama kamu, yang masih cinta sama kamu, yang dikejar-kejar, yang ngejar-ngejar juga ya ada. Oke? Semoga yang dapat kamu atau kamu yang mendapatkan seseorang itu yang sama-sama sefrekuensi, yang mau berkorban. Sama-sama diridoi ya. Diridoi oleh keluarga kamu, diridoi oleh Tuhan semesta alam ya, sama-sama punya niat yang baik, otomatis akan digampangkan sih jalannya ya. Oke? Gitu aja ya untuk zodiak Capricorn. Semoga sukses dan selalu diberkahi rezeki yang banyak. Oke, makasih zodiak Capricorn. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Capricorn selanjutnya.